Inilah gambaran suasana Provinsi Aceh pasca 2004 silam luluh lantak terkena hantaman gempa dan tsunami. Roads of Recovery bagian dari partisipasi internasional. Bank Dunia sebagai mitra multi-donor fund merekonstruksi dan mengembangkan Aceh pasca bencana yang menyebabkan setidaknya 230.000 korban jiwa dengan fokus pada pemulihan infrastruktur, jalan raya, pengadaan air bersih, serta waduk. Proyek Newton Access Road Banda Aceh, jalan sepanjang 4 km membentang di antara Simpang Surabaya dan Jalan Arteri Soekarno-Hatta. Pembangunan jalan baru ini selesai April 2009, menelan biaya hampir 3 juta dolar Amerika, dibangun di atas lahan tidak produktif dan rawa-rawa. Dengan skema pembiayaan 2 km dari APBN, 2 km dari MDF. Kita bersyukur memang dulu kawasan ini termasuk kawasan yang masih pemukiman yang tidak begitu baik ya, masih kumuh, dan kemudian masyarakatnya masih masyarakat yang menengah ke bawah. Tetapi hari ini kita melihat pengembangan kota Banda Aceh dengan adanya Jalan Newton ini menjadi berwajah yang lebih cantik, lebih baik, lebih ceria karena perekonomiannya lebih hidup, kemudian tata jalannya itu jadi lebih baik, lebih menarik ya. Jadi ini berdampak cukup baik bagi pengembangan kota sendiri maupun kepada masyarakat wilayah ini sendiri. Dan inilah yang kita sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pihak yang telah membantu, kepada MDF dan semua pihak untuk keberlanjutan program pembangunan kawasan Jalan Newton. Selain jalan, ketersediaan air bersih juga menjadi masalah mendesak bagi kelangsungan hidup warga dengan sehat. Sirion Water Supply Project merupakan bagian dari jawaban atas masalah tersebut. Sirion Water Supply melayani 7.500 kepala keluarga yang berada di sekitar kawasan Baitussalam, Banda Aceh. Proyek pembuatan penjernihan air ini selesai September 2009. Dengan menelan biaya lebih dari 1,7 juta dolar Amerika yang dibiayai oleh MDF melalui Infrastructure Reconstruction Financing Facility Program. Sumber tempat pengolahan air ini didapat dari Sungai Kreng dengan daya tampung 200 meter kubik, mampu menghasilkan 40 liter air per detik. Dihubungkan ke rumah-rumah warga dengan bentangan pipa sepanjang 19,5 km. Kapasitas ini sudah kita bangun sejak sebelum tsunami, kapasitas 60 liter per detik ya. Kita saat itu mulai mengalirkan sekitar 4.000 sambungan rumah. Kemudian setelah tsunami melihat kebutuhan rumah-rumah baru, pengungsi yang banyak, kita dengan BRR kita membangun kapasitas ini dengan kapasitas 40 liter per detik dengan harapan kita bisa menambah sambungan menjadi 10.000 total. Kita bangun ini di tahun 2008 dan selesai di akhir 2009. Saat ini kita sudah hampir menggunakan seluruh kapasitas yang ada. Kita punya sambungan dari Siron sudah 6.000, artinya masih 4.000 lagi. Ini terkendala dengan pipa transmisi kita yang belum selesai. Pertama, kalau dulu ada kadang-kadang airnya mati, nggak lancar. Cuman alhamdulillah sekarang udah lancar, kecuali kok misalnya air sungai lagi besar atau kayak mana hujannya gede lebat kayak itu mungkin airnya kan nggak bersih, ada sekali-sekali juga mati. Harapannya ya lebih bagus lagi ya, jangan ada macet-macetnya lah, karena kami di sini payah, sumur nggak ada. Jadi kalau mati air nggak usah lah berjam-jam nih, 1 menit aja udah susah kami kan, karena nampungnya cuma di ember-ember aja. Rumah kayak gini kalau kita buat bak sempit kan. Pembangunan kembali ruas jalan kabupaten menjadi prioritas berikutnya. Di Kabupaten Pidi, total jalan yang dibangun sepanjang 20 km selesai dikerjakan sejak Mei 2008 atas inisiatif MDF dan Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi untuk Aceh dan Nias.
ruas Trenggading Pangwatas sepanjang 5 km, dan ruas jalan Giking Iboy sepanjang 15 km. Jalan ini terhubung dengan Jalan Raya Banda Aceh, Medan, Sumatera Utara. Jalan ini diharapkan mampu menunjang distribusi komunitas unggulan yang dimiliki PD. Adi kagak lah, bagus. Terus dalam jalannya dalam god, adi tambah keripik, dah hancur. Dayung makanya hancur keripik. Demanya terus kai bangun jalan kagak. Harapan ji beri pegat ramu-ramu. Bergelah pasang lampu jalan. Kabupaten Biren juga menjadi fokus daerah pemulihan. Jalan kabupaten di wilayah berpenduduk 350.000 lebih ini, MDF melalui IRFF menggelontorkan dana sekitar $600.000 Amerika untuk perbaikan ruas jalan Kabupaten Simpang Mamplam ke di Samalanga selesai pengerjaan pada 8 Maret 2008. Selain itu, dilakukan perbaikan 2 ruas jalan, yaitu Simpang Tepek Baroh Lok Awe-Awe sepanjang 5 km dan Simpang Tambu Lok Dagang sekitar 2 km. Perbaikan jalan ini menelan biaya sebesar $1,5 juta Amerika. Atas prakarsa MDF, diharapkan mampu menggenjot percepatan interaksi ekonomi antar daerah basis pertanian dengan industri perikanan. Kabupaten Lok Sumawe juga tidak mau ketinggalan membenahi diri. Pengaturan air untuk kebutuhan pengendalian banjir dilakukan dengan membangun waduk raksasa membendung muara sungai di Desa Pusong, Kecamatan Banda Sakti, Lok Sumawe. Waduk yang berada di lahan seluas 60 hektar ini, selain difungsikan untuk pengendalian banjir, juga menjadi tempat wisata menarik bagi warga sekitar. Alhamdulillah, pertama sekali barangkali saya pribadi dan atas nama pemerintah Kota Lok Sumawe mengucapkan banyak terima kasih kepada MDF dan World Bank dengan prakarsa mereka adanya waduk terasa di wilayah-wilayah yang catchment-nya yang sudah ada sarana drainasenya, sudah terasa percepatan aliran air atau hilangnya air dari permukaan tanah cepat mengalir dia ke daerah waduk. Waduk yang dipraktisi oleh MDF dan World Bank ini sangat dirasakan dan sangat disenangi oleh masyarakat karena secara mobile mereka dapat melakukan kegiatan-kegiatan usaha retail sangat bermanfaat, dan kami mungkin nanti akan kami prakarsai ini terutama mereka-mereka yang sebelumnya imbas daripada pembangunan ini. Kami akan memprakarsai nanti mungkin akan membuatkan satu gerobak yang mobile, ada tempat penampungan sampah sehingga tidak berakibat kotor di wilayah yang mereka lalui. Jadi lokasi itu nanti akan digunakan oleh masyarakat dan sangat-sangat bermanfaat. Inilah komitmen kemanusiaan warga dunia kepada rakyat Aceh. Melalui penataan kembali infrastruktur yang berbasis pada kepentingan ekonomi warga. Bank Dunia bersama pemerintah Indonesia mengembalikan marwah Serambi Mekah.